Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawal bantani ala hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para sesepuh, para orang tua, para ustaz, para hujjaj, Bapak RW, Bapak RT, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah dengan membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita, pengajian kitab Nashaikhul Ibad. Mudah-mudahan datangnya kita di sini mendapat ridha Allah dan ilmu yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada maqalah yang ke-8, ada di halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatu tsaminatu 'anil A'mashi ismuhu Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Maqalah yang ke-8 dari Al-A'mash, Imam A'mash. Nama aslinya Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Kufi itu artinya asal atau dinisbatkan dengan daerah Kufah radhiyallahu anhu. Perkataannya, maqalahnya, man kana ra'su malihi at-taqwa. Barang siapa yang modal hartanya adalah takwa, kallat al-sunu an wasfi ribhi dinihi, maka tidak akan ada lisan yang mampu mensifati keuntungan agamanya. Kallat di sini artinya payah, letih lisan untuk menggambarkan keuntungan agamanya. Wa man kana ra'su malihi dunya, dan barang siapa yang modal kekayaannya, modal hartanya adalah dunia, kallat al-sunu an wasfi khusrani dinihi, maka akan letih lisan untuk menggambarkan kerugiannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini ada dua karena memang babnya ini bab dua nasihat. Yang pertama yaitu takwa dibandingkan dengan keuntungan. Takwa ini berbarengan dengan keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu dunia dengan kerugian. Takwa di sini sebagaimana yang kita tahu, takwa di sini adalah satu ungkapan untuk perilaku atau untuk perbuatan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Orang yang kalau modalnya adalah takwa, maka tidak akan ada lisan yang bisa menggambarkan keuntungannya. Artinya di sini sangat besar keuntungan orang-orang yang modalnya modal takwa. Nah, perbandingannya, nasihat yang kedua, perbandingannya orang yang modalnya adalah dunia, maka sama juga lisan itu akan letih, tapi bukan letih untuk mengungkapkan keuntungan, tapi lisan itu akan letih untuk mengungkapkan kerugian. Ini ungkapan. Artinya lisan di sini andai ditulis keuntungan orang yang bertakwa, orang yang kemana-mana bawa takwa, ditulis keuntungan agamanya yang nanti juga imbasnya kepada dunia dan juga imbasnya kepada akhirat, maka tulisan itu tidak akan selesai apabila untuk menggambarkan keuntungan orang-orang yang membawa modal takwa. Sebaliknya, orang-orang yang modalnya bukan takwa tapi modalnya hanya dunia semata tanpa ada dasar ketakwaan, maka buku, tulisan-tulisan, catatan-catatan juga tidak akan selesai kalau disuruh menggambarkan, disuruh mencatatkan kerugian-kerugiannya. Jadi sangat jauh perbedaannya antara modal takwa dengan modal dunia. Yang dimaksud dengan modal takwa di sini apa? Ya, kemana-mana kita bawa takwa.
kemana-mana kita selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Memang takwa kita itu bukan cuma hari Jumat doang, saudara. Ittaqullah, takwalah kepada Allah, bukan cuma hari Jumat, tapi memang itu selalu diulang-ulang untuk mengingatkan kita. Jadi paling enggak dalam jarak waktu seminggu itu ketemu khotib dipesankan lagi takwa yang paling penting, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini takwanya juga dibawa, harusnya dibawa keluar musola, dibawa keluar masjid. Artinya waktu di pasar takwa juga, waktu di keramaian takwa juga, waktu dalam kesendirian takwa juga. Nah, orang yang modalnya takwa dibawa kemana-mana itu takwa, maka insya Allah itu akan selamat dan akan untung. Keuntungannya kalau disuruh ditulis, andai keuntungan yang ditulis ini, maka tidak akan cukup kata-kata untuk menggambarkan keuntungan orang-orang yang membawa takwa kemana-mana. Rata-rata kita kan, ya kebanyakan orang gitu ya, kebanyakan orang ini punya cerminan atau punya satu, bukan cerminan sih lebih tepatnya, satu ini kontrol. Biasanya yang mengkontrol kita itu diantaranya orang banyak, orang lain. Memang muslim lain itu adalah menjadi kontrol bagi muslim yang lain. Kalau kita lagi bareng-bareng, kira-kira kayak begini nih, ini pasti kita agak terbatas sih, nggak enak. Kayaknya lagi begini, ya lagi begini, kayaknya ngomong yang jelek-jelek nggak enak. Atau di kampung sendiri nggak enak. Takwanya di kampung, tapi yang dianjurkan di sini kemana-mana modal takwa itu harus dibawa. Nanti jauh dari kampung kita tetap takwa. Jangan jauh dari kampung kita pakai sarung, pakai peci, nanti jauhan dikit udah mulai pakai celana di atas dengkul. Nanti jauhan dikit mainnya ya udah mulai buka baju, udah mulai ya segala, karena nggak merasa tidak ada yang kontrol. Nah, yang dimaksud di sini modal takwa, kemana-mana dibawa takwanya, kemana-mana ini tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Nah, bandingannya nasihat yang kedua di sini dalam makalah yang ke-8 dari Imam Ahmad, bandingannya kalau yang modalnya hanya modal dunia saja, hanya modal dunia, tidak ada modal ketakwaan, maka rugi serugi-ruginya. Kalau disuruh tuliskan kerugian orang yang modalnya hanya dunia semata, maka tidak akan cukup kata-kata kertas untuk melukiskan kerugian orang yang cuma modal dunia. Ini tidak akan cukup untuk melukiskan kerugian itu, sangat banyak. Hanya saja memang hadirin, kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Ini memang tetap di dunia ini. Artinya dunia ini memang ladangnya akhirat. Ada orang misalnya, dia sama-sama ke pasar. Yang satu jualan tempe, yang satu lagi jualan tempe. Sama-sama jualnya. Kiosnya juga sebelahan, yang satu kiosnya A, yang satu kiosnya si B. Kira-kira dari zohirnya kelihatan nyatanya beda nggak tuh Pak, A sama B tuh jualannya? Sama. Tapi kalau takwanya dibawa kemana-mana termasuk di pasar, ini pasti keuntungan dunia akhiratnya akan beda juga. Yang A misalnya, dia memang kemana-mana selalu bawa takwa, maka tempe yang jelek-jelek nggak mungkin dia tawarin ke orang, pasti dia simpen. Tempe yang jelek-jelek pasti nggak bakal ditawarin. Tapi begitu juga dalam hatinya, niatnya, waktu niat pergi dari rumahnya aja udah beda. Pergi dari rumah, dia melaksanakan perintah Allah untuk mencari karunia Allah, karena memang Allah perintahkan fantashiru fil ard. Allah perintahkan dalam Al-Quran, menyebarlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Itu perintah, dan dia laksanakan itu dari awal berangkat udah niat karena Allah. Nah, yang B enggak, yang B niatnya pokoknya gua kudu kaya, tahun depan pokoknya kudu bisa healing aku kudu bisa jalan-jalan kemana-mana. Harus kalau sekarang jadi tukang tempe, besok harus jadi bos tempe. Pokoknya dunia, modalnya dunia kemana-mana, nggak ada niat apa-apa. Nah, ini perbedaannya jauh. Meskipun secara zohir itu
nyatanya bersebelahan, tapi hati ini bisa berbeda karena niat dari hati. Oleh karenanya takwa itu nanti kita lihat ada dua macam, ada takwa zahir, ada takwa batin. Takwa zahir sebagaimana yang kita lihat, yang nyata-nyata kelihatan seperti ibadah murni atau ibadah mahdoh, sholat, puasa Ramadan, sedekah, itu takwa zahir. Takwa batin seperti iman. Iman kepada Allah, yakin kalau rizki Allah nggak bakal ketukar, yakin kalau Allah itu menjamin rizkinya, yakin kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ini semuanya kelihatan nggak Pak? Yakin Pak? Yakin, yang namanya yakin kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu namanya takwa batin. Nah, takwa batin dan takwa zahir ini kita berjalan seiringan. Idealnya dua-duanya harus jalan. Jadi kalau kita sholat itu artinya tunduk kepada Allah, maka hati kita juga harus tunduk. Itu di zahir batinnya tidak bertentangan. Jadi sinkron antara takwa zahir dengan takwa batin. Nah, orang yang hanya dunia saja modalnya, kelihatannya sama-sama kerjanya, dari sisi zahirnya sama-sama jualan tempe, tapi ternyata beda karena memang ada takwa batin di situ yang berbeda. Nah, penjelasannya di sini, wal makna man tamassaka ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala, barang siapa yang berpegang teguh dengan takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, wajitinabil ma'asi, dan menjauhi larangan-larangannya, bi an assasa af'alahu muwafiqati syar'i, ya dengan cara mendasarkan semua perbuatannya dengan sesuatu yang sesuai syarak, sesuai agama, falahu hasanatun katsiratun la tuhsa, maka baginya ada kebaikan yang tidak terhitung, tidak terhingga. Wa man tamassaka ala umurin mukhalafatin lisyar'i, barang siapa yang berpegang kepada urusan-urusan yang bertentangan dengan syarak, falahu sayyi'atun katsiratun, maka baginya ada keburukan yang banyak. Ajizat al-alsunu, yang lemah lisan-lisan antikri dzalika, untuk menyebutkan itu semua bil adadi, dengan bilangan. Ini maksud dari makalah yang barusan kita baca. Orang yang berpegang teguh dengan takwa, kemana saja dia pegang itu takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangannya, dengan melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan agama, maka ada kebaikan yang tidak terhingga. Kebaikan yang tidak terhingga di sini adalah pahala dari Allah dan juga keselamatan dunia, juga keselamatan akhirat. Bandingannya, orang yang berpegang kepada sesuatu tapi dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka ada banyak kerugian, banyak keburukan-keburukan yang kalau disebutkan itu tidak cukup, lisan tidak kuat untuk menyebutkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini takwa yang bentuk zahir, melaksanakan perintah-perintah Allah, maupun bentuk batin. Perintah Allah supaya ikhlas, perintah Allah supaya yakin kepada rizki, perintah Allah supaya tawakal, supaya sabar. Ini juga perintah-perintah Allah. Nah, larangan-larangannya, bandingannya. Orang yang tawakal, ya bandingannya orang tamak. Tamak itu juga sikap hati, nggak ketara. Tamak itu ada dalam hati. Tomak bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya tamak, jadi serakah. Orang yang tawakal pasti dia tidak tamak. Orang yang tamak pasti dia tidak tawakal. Nah, dua itu bertentangan. Bagaimana takwa batin kita? Kalau takwa zahir saya yakin bahwa apa mah udah tahu semua ya, sholatnya, puasanya, ya terus juga menjauhkan maksiat, pasti deh itu. Ini takwa yang batin ini dengan cara menghilangkan penyakit-penyakit, menghilangkan cacat-cacat yang ada dalam diri kita. Setelah cacat-cacat yang ada dalam diri atau dalam hati kita, maka nanti akan terhias dengan akhlak-akhlak yang baik. Orang yang sudah bisa menghilangkan keserakahan, serakah udah dihilangkan dari hatinya,
maka itu pelan-pelan akan terhias dengan tawakal, dengan qanaah, jadi nerima aja apa yang Allah berikan pada orang tersebut. Nah, dari pembahasan ini hadirin, memang perjalanan takwa itu perjalanan yang panjang. Kalau seseorang sudah mampu melaksanakan perintah-perintah Allah yang zahir, udah nggak tergoda, perintah-perintah Allah yang zahir selalu dilaksanakan. Kemudian larangan-larangan Allah yang zahir, judi, minum, udah dilewatin sama dia semuanya, akhirnya udah dia hindarin, udah jauh dari yang larangan-larangan yang zahir. Begitu juga dari perintah-perintah yang zahir sudah dia laksanakan semua. Nanti masuk nafsu atau setan, ini pasti masuknya ke batin. Ketika seorang sudah bisa melaksanakan perintah-perintah Allah yang zahir, menjauhkan larangan-larangan Allah yang zahir juga, yang kelihatan sudah bisa dia jauhkan, maka setan masuk ke dalam dirinya. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisiki itu, bisikin, bilang, udah tahu sholatnya Pak RT mah, sholatnya mah nggak pernah prek, sedekahnya juga nggak pernah absen. Yang namanya maksiat jauh di pikiran aja nggak ada maksiat, di pikiran, apalagi di tindakan nyata nggak pernah ada. Nah, setan masuk ke dalam hati, bisikin, kayaknya yang begini cuma ente doang deh, teh. Di kampung ini nggak ada yang kayak ente. Di kampung ini pokoknya RT yang paling soleh cuma ente doang lah, begitu. Jadi masuk. Artinya setelah perjuangan melawan musuh yang nyata di depan, nanti ada perjuangan yang dalam lagi, yaitu perjuangan melawan setan. Perjuangan melawan setan. Nah, perjuangan melawan setan selesai. Nanti masih ada lagi perjuangan melawan nafsu yang namanya aku. Ini yang terakhir nih, aku. Kalau sudah selesai semuanya, dia berhasil, maksiat yang nyata sudah dia jauhkan, ibadah-ibadah nyata dilaksanakan. Sudah hasil dia menjauhkan dari bisikan-bisikan setan, ajakan-ajakan, sudah hasil. Nanti yang terakhir itu aku. Karena tiap orang itu punya aku. Tiap orang punya aku. Cuma aku itu nggak bisa ditunjuk, Pak. Akunya Bang Nunung mana? Bang Nunung aku. Ini aku. Itu bukan aku, baju koko. Mana dalamnya baju koko? Baju koko dalamnya baju koko, udah ada, itu bukan aku. Aku itu adalah ya aku. Aku itu ruh kita, keakuan kita masing-masing, akunya saya ini. Jadi kalau kita merem, kemudian kita nggak dengar apa-apa, nggak ngeliat apa-apa, bahkan kita nggak ngerasain apa-apa, tapi kita masih merasa bahwa aku ada. Nah, itu namanya aku. Nah, keakuan ini yang paling akhir nanti harus ditundukkan. Kalau masih merasa aku bisa ibadah, aku bisa menjauhkan maksiat, aku paling bertakwa. Kalau masih bisa merasa begitu, aku paling bertakwa, berarti udah kenal lagi sama bisikan hawa nafsu. Jadi perjalanan takwa ini perjalanan yang panjang, yang sangat panjang. Lah terus gimana, Ustaz? Kalau panjangnya begitu, satu-satunya cara adalah dengan berserah diri kepada Allah, mengakui bahwa ya Allah, saya nggak bisa apa-apa. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang melindungi saya dari sifat-sifat buruk ini, termasuk dari keakuan ini, maka saya tidak bisa apa-apa. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kembali lagi kepada ketundukan dan kepasrahan kita, serta memposisikan diri kita bahwa diri kita tidak bisa apa-apa. Kalau orang Jawa bilang itu apa ya? Suwung. Tahu nggak suwung orang sini? Suwung itu artinya nol. Benar-benar nggak ada. Nah, kalau kita sudah benar-benar nggak ada, udah nggak ada keakuan, nah itu sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa, maka seluruh perbuatannya itu hanya mengikuti perintah Allah, seluruh perbuatannya itu hanya menjadi satu sarana
satu sarana bagi Allah untuk menebarkan rahmatnya. Orang yang sudah lepas ini, lepas keakuannya, maka dia menyebarkan sedekah, tidak akan merasa menyebarkan sedekahnya, karena dia hanya perantara dari Allah untuk menebarkan rahmatnya. Dia ngaji, menyebarkan ilmu, nggak akan merasa bahwa itu gua yang ngajar, tapi itu rahmat Allah, sayangnya Allah kepada umatnya, maka ada yang perlu dikasih tahu atau ada yang perlu diajarkan. Nggak pernah merasa. Jadi dia di dunia ini karena takwanya, maka dia tidak merasa apa-apa, tapi hanya merasa sebagai perantara. Ya, jadi lewat begitu aja. Ini makalah yang ke-8 ini. Jadi takwa di sini merupakan satu sikap yang zahir maupun yang batin, sikap ibadah-ibadah zahir maupun ibadah-ibadah batin. Yang memang perlu kehati-hatian dan perlu perhatian kita adalah ibadah batin ini. Ibadah batin, kalau zahir yang sudah selesai, ibadah batin ini yang nanti ada beberapa tingkatan. Ada tingkat melawan setan, kemudian melawan hawa nafsu, kemudian melawan yang terakhir yaitu melawan keakuan atau ananiyah. Ananiyah ini keakuan. Iblis itu keluar dari sorga itu gara-gara keakuan. Ya, orang ibadahnya paling top, malaikat aja kalah sama iblis. Penasehatnya malaikat, iblis itu beribu-ribu tahun itu jadi penasihat malaikat. Itu keluar karena ananiyah, karena ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia Adam, karena engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ada akunya, merasa lebih top, merasa lebih senior. Terus sama anak yang baru kemarin Allah ciptakan, ini kemudian jadi sombong. Nah, ini perjuangan melawan keakuan, termasuk juga bagian dari takwa. Oleh karenanya, kalau sudah bisa lepas dari keakuan, sudah sampai takwa yang zahir maupun batin, disebutkan di sini keuntungan sangat banyak. Maka lisan-lisan tidak akan cukup untuk mengungkapkan keuntungan orang-orang bertakwa, karena orang-orang bertakwa inilah yang kemudian menjadi kekasih-kekasih Allah. Wal maqalatu tasi'atu an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Maqalah yang ke-9 dari Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, wa huwa syekhul Imam Malik, dia adalah guru Imam Malik. Kullu ma'siyatin nasyiatin an syahwatin, setiap maksiat yang muncul dari keinginan, ai istiyakin nafsi ila syai'in, maksudnya kepenginannya hawa nafsu kepada sesuatu, fa innahu yurja ghufranuhu, maka sesungguhnya itu masih bisa diharapkan pengampunannya. Ghufranuha, pengampunannya maksiat, ayil maksiat. Kullu maksiatin, bandingannya setiap maksiat nasyaat yang tumbuh an kibrin, karena kesombongan, ay da'wal fadli, atau karena pengakuan keunggulan, karena pengakuan keutamaan, fa innahu la yurja ghufranuha, maka sungguhnya itu tidak bisa diharapkan pengampunannya. Lianna maksiata iblis, karena sungguhnya maksiat iblis, karena asluha ayil maksiyah, ada dasar dari maksiat iblis minal kibri, dari takabur. Yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam, dia menduga bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Wali anna zallata sayyidina Adam, dan sesungguhnya kesalahan Nabi Adam alaihissalam karena asluha minas syahwat, itu dasarnya atau asal usulnya adalah karena keinginan, bisabab istiyaqihi, karena keinginan Nabi Adam ila dzauqi thamarati syajarati syahwati, karena ingin merasakan buah dari pohon keinginan, al-manhi anha, yang dilarang, maksudnya pohon khuldi yang kita kenal. Makalah yang ke-9, ada dua nasihat. Nasihat pertama, karena babnya bab 2, nasihat yang pertama, setiap maksiat yang muncul karena keinginan, karena pengen, setiap maksiat yang muncul karena kepengenan, maka masih bisa diharapkan pengampunannya. Contohnya apa? Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam maksiat itu artinya nentang Allah, durhaka. Nabi Adam durhaka,
menentang Allah itu karena pengen buah apa namanya Pak? Buah khuldi. Karena pengen doang, maka masih bisa diharapkan pengampunannya. Kedurhakaannya itu Allah larang tapi didurhakai oleh Nabi Adam, maka itu masih bisa diharapkan pengampunannya karena munculnya dari keinginan. Yang bahaya itu maksiat yang muncul, kedurhakaan yang muncul bukan karena keinginan tapi karena kesombongan. Maksiat yang muncul karena kesombongan dan merasa paling utama atau merasa paling unggul, ini tidak bisa diharapkan pengampunannya. Contohnya iblis. Iblis itu tidak, maksiatnya bukan karena pengen buah khuldi atau bukan karena pengen kenikmatan apa-apa, bukan, tapi kedurhakaannya itu kesombongan. Durhaka kepada Allah, sombong. Nah, yang seperti ini sulit diharapkan pengampunannya. Jadi bagaimana orang yang maksiat, orang yang durhaka kepada Allah, dia melakukan keharaman-keharaman, kemudian dia meninggalkan perintah-perintah Allah, yang perintah-perintah malah dia tinggalin, larangan-larangan malah dia jalanin. Kalau dia melakukannya ini dengan kerendahan hati, dia memang masih ada pengen-pengen, sama yang bau-bau haram masih pengen, yang wajib-wajib masih ogah banget dia laksanain. Nah, dia lakukan ini karena dorongan keinginan, ingin yang haram dan ingin nurutin malasnya. Maka kalau dia tobat, insya Allah masih gampang diampuni. Asal ada pengakuan bahwa ya Allah, saya udah segini umurnya tapi masih belum bisa sholat. Ya Allah, saya udah kemana-mana, teman saya ngaji tapi saya masih maksiat begini aja, masih yang haram-haram. Ada pernyataan itu, ada dalam hati itu keinginan untuk bangkit, dan ada dalam hati pengakuan bahwa ya Allah saya salah. Ada kerendahan hati, maka ini masih bisa diharapkan pengampunan dari Allah. Asal dia taubat, syaratnya taubat itu berhenti, dia berhenti, benar-benar berhenti, nyesel, kemudian tekad kuat untuk meninggalkan. Itu 3 syarat taubat. Orang kalau taubat dari satu perbuatan, maka syaratnya harus berhenti, kemudian harus nyesel. Kalau dia bangga, tobat bang, udah, tapi kemana-mana masih cerita aja. Wah, gua dulu mah kalau minum 1 kerat, gua mah nggak ini, yang perempuan-perempuan apa juga udah gue cobain. Misalnya masih semuanya diomongin sama dia, tapi nggak tobat, berarti belum tobat. Karena syarat tobat itu harus nyesel, nggak dia sebut-sebut lagi itu, nggak dibangga-banggain. Dan juga harus ada tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini namanya taubat. Kedurhakaan seseorang, dia nentang Allah tapi diiringi dengan kerendahan hati. Ya Allah, maafin saya, ya Allah saya minta ampun, belum bisa kayak orang-orang, belum bisa kayak jamaah al-jihad. Itu masih mungkin diharapkan pengampunan Allah, masih mungkin. Yang sulit itu hadirin, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah yang muncul dari kesombongan. Dia udah maksiat sombong lagi. Udah maksiat dibangga lagi. Sholat nggak wajib. Nah itu bahaya tuh kalau begitu. Kalau udah begitu. Tapi kalau sholat, kenapa bang belum sholat bang? Masih malas aja saya, bawaannya susah banget. Kalau pengen sholat, pengen sih. Kalau masih begitu masih mungkin diampun. Tapi kalau udah sombong, kenapa bang nggak sholat? Sholat apaan? Nggak ada sholat, nggak ada wajib-wajib, nggak ada, Nabi juga nggak ada. Nah kalau udah begitu sulit, udah kufur tuh, udah murtad, udah syahadat lagi. Begitu juga maksiat kalau orang melakukannya dengan kerendahan, ngaku salah, masih mungkin diampuni. Tapi kalau maksiat dengan kesombongan, itu dia lakukan keharaman-keharaman tapi dia bangga. Ini gue buktinya begini, manual dan terus misalnya sampai sekarang masih sehat gue, nggak ada azab Allah. Sombong tuh begitu. Nah ini sudah sulit diampuni.
Sulit diharapkan pengampunan Allah untuk orang-orang yang sombong. Jangankan yang maksiat hadirin, jangankan yang maksiat jelas tadi main perempuan atau mabok misalnya, itu yang haram-haram, yang sombong itu aja sulit. Jangankan yang seperti itu, yang taat aja itu sulit diampuni. Contoh yang taat itu apa? Iblis tadi, dia ibadah hanya pada Allah, menyembahnya. Kemudian dia juga selalu lisannya mensucikan Allah, selalu mensucikan Allah, mengagungkan Allah, tapi dengan ketaatannya, dengan ibadah-ibadahnya sombong. Yang begitu aja, ya, yang begitu aja itu sulit diampuni, karena dia dasarkan semua itu dengan kesombongan, bukan dengan kerendahan. Hakikatnya ibadah dia, ya hakikatnya nol, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ibadah itu hakikatnya adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau dia ibadah tapi meninggikan diri di hadapan Allah, namanya bukan ibadah. Namanya dia jadi Tuhan swasta. Jadi Tuhan mini. Jadi kalau ada dia, di bawah dia ada, kalau ada Allah, di bawah dia ada Tuhan. Jadi dia berhak ngatur-ngatur Tuhan. Kenapa sombong? Ini kesombongan ini nanti imbasnya kepada kesombongan ini imbasnya nanti kepada tidak ridho kepada qada dan qadar Allah, takdir Allah. Orang yang sombong dengan ibadah-ibadahnya, maka dia ngerasa bahwa aku sudah sholat maka harus surga, aku sudah menjauhkan maksiat maka harus selamat dari neraka. Padahal bukan begitu saudara, itu dua hal yang beda, dua hal yang berbeda. Karena ibadah kita itu kewajiban, sedangkan surga itu karunia. Ibadah kita kewajiban kita, sedangkan surga karunia Allah. Surga itu bukan kewajiban Allah ngasih kita, bukan. Allah nggak wajib ngasih kita surga, tapi surga itu adalah karunia Allah. Istilahnya pemberian Allah, itu murni, nggak ada hubungannya dengan antara ibadah kita dengan surga, itu nggak ada hubungannya. Lah kalau gitu ngapain sih sholat tuh? Mending gak usah sholat kayak ada yang gitu. Kalau gitu mendingan gak usah sholat saya. Ngapain sholat tapi nggak dijamin surga juga? Kalau ada yang begitu berarti ngambek. Kalau ada yang begitu berarti dia ngambek sama Allah. Jadi maksudnya begini, kenapa kita disuruh ibadah? Kenapa kita disuruh taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya? Ini pertama, menjalankan perintah Allah. Jalanin aja perintah, yang namanya perintah siap, laksanakan. Yang namanya perintah harus seperti itu, harus dilaksanakan. Nah, adapun surga itu rahmat Allah. Kayak kita ngelihat bocah, ngelihat anak kita disuruh apa aja nurut. Disuruh pulang sekolah, disuruh nyuci motor, dia lakuin. Nanti udah selesai nyuci motor, nih tolong beliin nurut. Terus nanti malam suruh belajar, dia belajar. Pagi-pagi udah bangun lagi bantuin. Kita ngelihat bocah yang kayak gitu, kira-kira sayang nggak kalau kita sama bocah gitu? Sayang. Demikian juga Allah melihat hamba-hambanya yang melaksanakan perintah-perintahnya, itu turun rahmatnya. Jadi rahmat Allah sendiri, itu rahmat Allah, Allah yang kasih. Jadi rahmat Allah bukan karena ibadah kita, bukan. Ibadah laksanain aja ibadah itu. Ibadah laksanain aja karena memang perintah Allah. Nah, adapun surga itu rahmat Allah. Surga itu bukan imbas dari ibadah kita, bukan. Kalau dihitung surga itu sebagai imbas atau sebagai akibat dari ibadah kita, hitung-hitungan. Orang sholat 50 tahun misalnya, berarti surganya harusnya berapa tahun? Harusnya surganya berapa tahun? 50 tahun harusnya. Jangan selamanya kalau mau hitung-hitungan. Terus jauhin maksiat misalnya 40 tahun jauhin maksiat, ya harusnya bebas dari neraka, ya harusnya ya 40 tahun doang udah, habis itu neraka lagi aja. Harusnya begitu kalau mau hitung-hitungan. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu sendiri satu hal. Nah, surga dan juga selamat dari neraka ini juga hal yang berbeda.
Ibadah kewajiban kita, adapun pahala dan juga surga itu adalah karunia Allah atau rahmat Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa harus kita bahas seperti ini? Supaya kita tidak muncul kesombongan tadi, supaya tidak muncul kesombongan yang berakibat kedurhakaan yang sulit diharapkan pengampunannya. Kalau udah sombong sulit diharapkan pengampunan, sulit. Seperti iblis, karena ngerasa bahwa aku paling mulia, maka Allah harus masukkan aku ke dalam surga. Aku paling mulia, maka aku harus selamat. Wah, dihitung sama aku, hitung dengan ibadah-ibadahnya. Maka tidak akan mudah untuk diampuni yang seperti itu. Bisa diampuni asal belum mati aja. Kalau udah mati udah sulit diampuni yang sombong. Tapi kalau belum mati, dia istighfar, kemudian juga tobat. Ya pokoknya rukun-rukun seluruhnya, rukun-rukun tobat itu dia laksanakan, insya Allah Allah ampuni. Ini munculnya kesombongan. Dari kesombongan kemudian muncul kedurhakaan. Nah, ini sulit untuk diampuni oleh Allah. Ada satu makalah yang hubungannya dengan ini juga. Maksiatun auratat dillan wa iftiqaran khairun min ibadatin auratat kibran wa ikhtifaran. Maksiat yang memunculkan rasa hina, rendah di hadapan Allah itu lebih baik dibanding ibadah yang memunculkan kesombongan. Ini bukan berarti kita boleh maksiat ya, bukan. Tapi kalau udah terlanjur maksiat, jangan sombong. Tapi langsung merendah kepada Allah, tobat langsung. Mohon ampun sama Allah. Yang begini lebih baik dibanding orang sering ke masjid, tapi ngerasa gua mah paling Islam. Dibanding orang sering di atas mimbar atau di depan lekar, tapi ngerasa gua mah paling alim di sini, orang-orang nggak ada yang bisa. Lebih penting yang pertama tadi, yang dia maksiat tapi buru-buru, ya Allah, astagfirullahaladzim, ampun, saya masih begini aja. Lebih bagus yang itu dibanding yang taat, ibadah, full pokoknya sehari-harinya, tapi dia bangga dan sombong dengan ibadahnya, sampai-sampai dia merendahkan orang yang lagi maksiat. Kenapa demikian? Karena semua kan masih dalam perjalanan, saudara. Orang yang maksiat itu, yang sekarang lagi dalam takdir maksiat, kemudian dia merendah tobat, itu kalau udah tobat bisa langsung diterima sama Allah dan bisa langsung kenceng sinyalnya. Artinya kenceng sinyalnya di sini langsung ibadahnya itu giat. Dan karena awalnya itu dia dari kekotoran, dia akan terus merasa bahwa ya Allah saya kurang, ibadah saya kurang, akan lebih baik seperti itu dibanding yang kedua ini. Yang kedua, dari awalnya dia cakep terus, kayak iblis, cakep terus. Dari awalnya cakep terus, kemudian merasa bahwa paling top, paling hebat, paling alim. Nah, ini lebih bahaya. Maka lebih baik orang yang terjerumus maksiat tapi merendah dibanding orang yang taat, rajin ibadah tapi sombong. Itu bahaya justru. Oleh karenanya perjalanan kita kan nggak ada yang tahu. Karena tadi perjalanan tidak ada yang tahu, maka harus hati-hati. Jangan kita merasa bahwa orang yang maksiat itu rendah, jangan. Kalau dia melakukan maksiatnya dengan kesadaran bahwa saya hina, ya Allah, saya maafkan, saya ampuni, saya belum bisa taubat. Kalau dia melakukan dengan seperti itu lebih baik dibanding orang yang udah di jalan, kelihatannya udah di jalan lurus, masjid aja pokoknya. Kalau nggak masjid taklim, atau kalau nggak taklim zikir misalnya, tapi sombong, naudzubillah. Kalau yang seperti itu bahaya. Ini pesan-pesan yang ke-9 ini dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri dijelaskan di sini gurunya Imam Malik. Memang ada dari urutan masa awal itu masa Rasulullah. Kemudian murid-muridnya sahabat. Jadi sahabat itu bukan sahabat cara Indonesia. Kalau sahabat cara Indonesia kan Haji Romli sahabatnya Bang Olil, sahabat ya, atau teman mainnya sahabat.
tapi sahabat di sini maksudnya adalah murid. Kalau sahabat Rasulullah murid. Kenapa Rasulullah menggelari dengan sahabat? Itu saking berbaurnya Rasulullah dengan murid-muridnya, maka disebut dengan sahabat. Sahabat itu artinya orang yang menyertai. Generasi awal Rasulullah, sahabat murid-muridnya. Kemudian generasi berikutnya setelah Rasulullah wafat, dari sahabat ini ada beberapa orang sahabat yang disebut dengan ulamanya sahabat, ulama sahabat. Ulama sahabat ini diantaranya Sayyidina Ali, kemudian juga tiga Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Nah ini diantaranya ulama sahabat. Punya murid-murid juga. Nah murid-muridnya namanya tabi'in. Nah tabi'in ini juga ada ulamanya tabi'in, generasi awal, ulamanya tabi'in seperti Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri. Ini tabi'in, murid-murid sahabat. Itu ulamanya tabi'in, diantaranya Hasan Al-Basri, kemudian Ibrahim An-Nakhai. Ulama-ulamanya banyak, diantaranya dua itu. Nah ulama-ulama dari tabi'in punya murid-murid lagi, namanya atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in istilahnya. Tabi'ut tabi'in diantaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini ulamanya. Tabi'ut tabi'in, Imam Sufyan Ats-Tsauri ulamanya, ini punya murid lagi. Nah diantaranya adalah imam-imam madhab yang kita kenal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kemudian muridnya kalau bawahnya lagi itu namanya sudah generasi salaf. Generasi salaf itu generasi setelah atba'ut tabi'in, setelah muridnya tabi'in itu Imam Syafi'i. Kemudian muridnya Imam Syafi'i Imam Ahmad. Ada beberapa generasi kalau kita lihat di situ. Nah, sedangkan di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk atba'ut tabi'in atau termasuk pengikutnya tabi'in atau muridnya tabi'in. Maqalah yang ke-10, wal maqalatul asyiratu an ba'diz zuhadi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.